Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukurillah, ma ba'du. Ya, alhamdulillah malam ini yaitu malam Rabu. Ya, alhamdulillah saudara-saudara kita ini dari band Kardesim yang lagi mumbul-mumbul. Ya. Alhamdulillah beliau silaturahmi ke sini ke Saung Al Bahar. Yuk kita tanya-tanya aja yang lagi mumbul-mumbul nih bandnya. Oke? Nggak lengkap sebenarnya ini bandnya cuma berdua. Lengkap ini kita berdua doang. Gak apa-apa berdua juga ya gak. Yang berdua juga kan masternya itu. Gimana bang? Masalah band-band kita ini yang sekarang itu lagu-lagu sendiri apa gimana ciptaan? Sendiri. Ya lagu yang kita buat ini, yang album kemarin kita buat album Hadiah Surga itu lagu sendiri semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu ada di album Hadiah Surga itu ada 5 buah lagu. 5 buah lagu itu semuanya temanya religi. Yang kita angkat jadi tajuk di album itu adalah album Hadiah Surga. Hadiah Surga itu adalah lagu tentang ibu sebenarnya. Jadi tentang ya kisah ibu saya sendirilah maksudnya waktu itu terbuat karena hadiah yang paling baik sebenarnya hadiah paling bagus ya dari surga itu ya ibu gitu. Itu yang mau kita angkat. Lagunya campuran sebenarnya, ada ramanya gambusnya, ada turkinya, gitu. Ada rocknya juga sebenarnya, tiga gabungan itu. Dan kita buat biasanya kalau lagu tentang ibu tuh biasanya mendayu-dayu, sedih. Lagu ini masih bisa cukup buat anggung goyang gitu. Ngebeat ya. Ya. Ada ngebeatnya juga. Ngebeat. Wah, Allah. Itu jadi lagu itu yang diciptakan buat ibu ini ya emang itu paling bagus itu lagu. Kalau buat aneh gitu surgaku itu ya cakep dah buat aneh. Ya, Hadiah Surga. Karena manusia nih semuanya apalagi kita dah jangan kan manusia sama semuanya. Kita ini buat ngasih dunia buat ibu kita ini ya belum tentu bisa. Bahkan gunung aja kita jadikan emas itu kalau buat ibu kita, kalau dia tidak ridho ya nggak ridho, nggak bisa. Buat nyenangin hatinya dia. Makanya dengan lagu Surgaku dari Kardesim, kita dengernya top dah. Alhamdulillah ente semuanya pada kesini, aneh seneng banget deh pokoknya. Aduh, udah cuman ya walaupun kita cuman berdua nih hadir nggak jadi masalah. Antum kan master semua di sini. Ada master drumnya, ya gak, rangernya sekalian. Ya mudah-mudahan dah bang, biar lancar semuanya. Amin. Jadi amanah. Alhamdulillah. Ya, lagu itu memang sebenarnya lagu itu juga dulu bikinnya itu datangnya gini. Jadi sebenarnya kayak bikin lagu itu kayaknya memang anugerah ya. Masuk banyak orang jago main musik tapi belum tentu buat lagu juga enak juga. Iya, betul. Ya, kadang ada orang jadi itu lagu saya dapat lagi naik motor arah kerja ke BSD kan. Tengah jalan sambil iseng tuh biar nggak ngantuk nyanyi gumam lah. Nadanya dapet, wah kalau udah dapet nada tuh langsung berhenti, keluarin handphone, record deh kan. Record nanti sampai sekolahan tuh cari-cari tuh. Cari. Jadi caranya kayak begitu tuh bang, ya seharusnya ya. Jadi sebenarnya kalau ketemu itu lirik dah. Sebenarnya bikin lagu itu lebih enak pagi sebenarnya. Rata-rata saya dapat lagu juga biasanya pagi gitu. Kadang ada apa ya? Kalau kita niat banget mau bikin juga belum tentu bisa gitu bikin lagu tuh. Kadang ada juga saya buat lagu tuh saya nggak tahu nih biramanya berapa, dulu belum ngerti main musik, belum tahu biramanya berapa, apakah 3/4 atau apa nggak ngerti gitu, nggak tahu maksudnya kuncinya apa, tapi kadang kita bisa bikin lagu gitu karena emang dasarnya dari atas ya, menurut saya sih gitu ya, anugerah gitu, nggak bisa kita paksakan juga gitu. Betul. Kalau kita pikir itu nggak enak ya udah nggak enak, mungkin juga kan. Kalau kita bikin enak kita berani ngasih tahu ke orang kan gitu, nggak bisa ngebohongin hati juga gitu. Jadi emang dapetnya emang dari kalbu, dari hati juga bang, semuanya ya. Ya. Lagu itu semuanya dari situ deh. Kalau yang disebut nggak enak ya tetap nggak enak gitu ya. Iya bang? Gitu. Jadi emang ya Allah yang kasih gitu. Benar. Bukan kita yang buat sebenarnya. Kalau gua nggak buat lagu lah, mas Allah kasih, memang kita cuma perantaranya aja sebenarnya. Gitu. Ibarat kita makan gitu bang ya. Makan bahasanya ini kurang apa begitu kali ya. Mungkin ya.
Iya, memang nggak menutup kemungkinan ketika kita jago musiknya gitu ya, teori musiknya jago, mungkin lagunya juga akan lebih bagus ya. Tapi itu kan lebih ke aransemen gitu. Tapi kalau untuk nadanya sendiri memang udah dari sananya gitu. Nah kalau aransemen ini kita sama-sama bikin apa gimana gitu? Sebenarnya aransemen itu influence-nya itu sebenarnya kita ini influence-nya memang ke musik Turki gitu. Jadi Genrenya. ya jadi di lagu Hadiah Surga ini memang nggak ada unsur makomat yang kita masukkan, itu maksudnya mikro, kalau dalam seni musik tuh namanya microtunes. Jadi nggak bisa ditemui di musik barat gitu. Jadi ketika nada intronya itu ada nada makom di situ yang main gitu. Kalau di Islam musiknya namanya microtunes ya gitu. Ya kalau di dalam Islamnya namanya makom gitu. Makom, biasa. ya. Bisa buat ngaji gitu. Iya, iya. Sikah, nada sikah. Gambus. Iya, Sika, Nahawan ya. Iya. Iya. Begitu sikah. Gitu. Tapi itu lagu selain Surgaku ada lagu-lagu yang lain, Bang? Ada 5 lagu. Hadiah Surga itu di track ketiga. Kalau teman-teman beli CD album Hadiah Surga itu, lagu pertama itu sebenarnya kita udah bikin urutan. Lagu pertamanya itu adalah Hijrah. Iya. Gitu. Jadi judul lagu pertamanya adalah Hijrah. Iya. Kisahnya tentang ya seseorang yang hijrah aja gitu, dari nggak baik Dari nggak baik. taubat jadi baik. Alhamdulillah. Itu yang diperluin tuh, Bang, Ya. tuh manusia tuh. Dan kita berpikir maksudnya hijrah itu memang mudah, maksudnya nggak susah juga ya. Iya. Yang susah itu istiqomah Betul. dalam hijrahnya itu Betul. yang susah kan. Itu lagu yang pertama. Hmm. Terus lagu yang kedua dari hijrah itu masuk ke Ramadan. Iya, Ramadan. Tuh. Ramadan itu kita buat seperti apa? Kayak semacam ada sih kayak depannya tuh kayak ada unsur sufinya. Jadi ada unsur kayak zikir bareng-bareng, ada Allah dan kayak gitunya lah ya. Iya. Dan chordnya memang chord agak-agak Turki gitu. Susunan chordnya ya, nggak kayak susunan lagu biasa. Jadi kalau teman-teman dengerin lagu Ramadan itu, ya chordnya nggak kayak seperti lagu chord pop biasa, tapi memang chordnya lebih ke chord Timur Tengah atau chord Turki gitu. Susunan chordnya ada tambahan suara ney sama sas yang bikin lagu itu jadi lebih kerasa kentalnya Islaminya gitu. Hebat ya. Ya, tentang Ramadan. Biasanya orang kalau udah hijrah, dia akan menunggu-nunggu Ramadan itu kan. Betul. Dari Ramadan itu baru masuk ke lagu Ingat Mati. Betul. Nggak ingat hidup terus tadi ya. Jadi lagu Ingat Mati itu gini. Jadi Ingat mati. ini ceritanya gini. Ketika udah umur 40-an nih. Dia ngerasain nih karena umurnya 40. Iya, saya mau 40-an nih. Bang Iya, Upi iya. 45. 40. Jadi gini, ketika umur 40 itu dulu kalau kita masih sakit nih, sakitnya BIP ya. Kalau sakit itu yang pikiran kita cuma di otak aja, gimana caranya nyari obat biar cepat sembuh, pulih gitu kan, istirahat. Tapi setelah umur 40 ini pas sakit tuh kayak langsung inget mati gitu. Iya. Nggak tahu lah mungkin teman-teman yang lain ngalamin apa enggak, tapi ketika umur 40 itu kalau sakit tuh udah mulai inget mati gitu. Iya. Soalnya kan banyak yang denger juga kan kalau umur-umur ini kan udah kena narkotika gula. Iya. Asam urat. Aduh. Ya 40 ini Iya. memang istilahnya kalau Lawan orang, nih. Iya. orang bilang nih Iya. kalau umur 40 nggak insaf nih, timbangannya udah pasti berat ke neraka gitu. Iya, udah pasti udah Iya tuh. kan? Karena Gitu. umur 40 itu yang harus dijadikan tobat sebenarnya, Iya. Bang. Benar. Bahkan ya emang kalau urusan mati ya orang berani mati, takut juga bakal mati, Bang. Nah, Enggak. ada lirik yang cukup bagus di situ. Iya. Sebenarnya mati itu adalah hadiah yang paling berharga. Betul. Iya. Tapi untuk orang-orang yang beriman. Betul. Kalau memang mati itu nganggapnya masih bukan hadiah, nganggapnya musibah, ya berarti keimanannya diragukan. Betul. Kenapa hadiah? Karena kita akan bertemu dengan Rob sama Agung. Gitu. Iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Iya. gitu. Kalau sekarang Itu hadiah yang paling indah sebenarnya. Itu lagu ketiga, lagu ketiga. Ingat mati. Heeh. Terus apa? Rindu Baitullah. Rindu Baitullah. Iya. Nah, ada lagu juga yang apa? Maksudnya adalah Rindu Baitullah itu. Itu sebenarnya itu lagu buat temen. Temen itu udah siap duit, sebut siap berangkat.
tiba-tiba nggak jadi berangkat Oh. gara-gara corona. Iya. Iya kan? Jadi Jadi- itu lagu baru-baru kemarin itu dong. Iya, jadi dibuat itu memang lagu itu dibuat itu sebenarnya lagunya agak nuansanya agak slow rock gitu ya. slow rock. Slow rock agak 90-an tapi Iya. kita campurin sama nuansa Turki gitu. Di dalamnya ada kalimat talbiyah itu. Jadi orang mudah hafal di rapnya lah gitu. Kalau teman-teman coba klik dedet Rindu Baitullah, nah akhirnya kayak gitu. Nah artinya teman itu udah siap berangkat tiba-tiba nggak jadi berangkat karena kita sedih kasihan kita buatin lagu untuk dia Iya. gitu. Jadi intinya itu perhatian buat temen sih gitu. Kalau kita sendiri juga belum pernah pergi haji, belum pernah ke umroh, jadi ya kepengen juga gitu gitu. Tapi itu sekarang yang aneh mau tanya itu yang ente namakan itu kardesim ini artinya apa bang? Kardesim. Jadi kardesim itu sebenarnya dari kata kardes. Kardes itu pakai shin ya kardes. Jadi kalau ada huruf Turki hurufnya S ada Iya. buntutnya, Ah, itu disebutnya pakai shin, Shin, kayak shin ya, iya. shin ada titik tiga itu. Kardes itu artinya adik atau saudara gitu. Jadi misalkan Bang Upi lebih muda, saya akan panggilnya Kardesim, adikku gitu. Iya. Kalau saya abang, dia akan panggil saya Abi. Oh. Beda sama Arab gitu ya. Ah. Kalau Abi itu ayah, kalau di Turki Abi itu abang. Abang. Nah, gitu. Kalau Kardes adik gitu. Mm-mm. Nah, filosofinya adalah jadi ketika kita main ke Turki itu, kalau orang Turki lihat orang Indonesia, itu dia akan menganggap kita sebagai adik. Iya. Adik kenapa? Karena dulu Aceh sama Jogja itu masuk dalam Kesultanan Ottoman, Bang. Sultan Turki Utsmani itu. Gitu. Nah, dari situ sih sebenarnya dan saya pengen itu kenapa band ini dinamakan Kardesim biar insya Allah jadi saudara. Saudara. Siapapun yang masuk di situ yang mau Betul. ikut di komunitas Iya. jadi saudara. Intinya itu aja sih, Benar. sama-sama saling jadi kardesim. Iya. saudaraku gitu. Pengen lagunya jadi pengikat gitulah sama muslim gitu intinya. Cakep. Jadi siapapun yang masuk ke band Kardesim ya itu saudara kita. Ya, Iya siapapun gitu ya, yang masuk, siapapun yang memutuskan keluar ya kita mesti tetap anggap saudara gitu. Masya Allah. Gak ada maksudnya setelah dia keluar ya kita pahami aja mungkin memang ada uzur gitu kan. Iya. Benar. Gak ada niatan sama sekali gitu. Jadi ya tetap kita anggap saudara biar gimana pun. Lalu Habib sendiri ya sempat bersinggungan dengan musik Habib dari awal dari kecil sampai gede gitu ada nggak maksudnya bersinggungan dalam artian apakah pernah main musik juga ataukah memang ada musik yang disuka kayak gimana modelnya gitu. Awal kecil Ane dulu Ane seneng lagu-lagu Hadat Alwi. Oh ada tahu. Hadat Alwi dan Sulis. Iya iya. Jadi pas denger beliau sholawat tuh jadi kayaknya merdu enak gitu. Jadi ya alhamdulillah dah Ane coba-coba belajar dengan sholawat gitu. Ya dari dulu sampai sekarang ya tetap lah yang namanya sholawat itu ya anak sukain gitu karena sholawat atas Nabi ini gimana caranya kita mencari daripada syafaatnya Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi yang alhamdulillah ada dari dulu sampai sekarang pun anak ya dari awal pertama sholawat terus belajar main marawis, belajar lagi lari ke gambus, ya alhamdulillah dah sampai sekarang jadi ya sampai mungkin menggilai gitu daripada sholawat gitu ya mungkin menggilai gitu. Iya karena emang ya sholawat buat aneh jadi obat juga sih bang. Ya gitu. salawat ya insyaallah. Alhamdulillah banyak-banyak sholawat yang kita bacain, ya, kita pelajarin, ya. Kita lantunkan sholawat-sholawat. Ya tujuan aneh ya itu doang dah bang. Ya satu buat obat, yang kedua ya buat gimana caranya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya artinya kita cinta kita kalau bukan sholawat ya apalagi bang. Ya. Apalagi nih kalau bukan dari sholawat kita cinta, kita ngomong cinta, cinta itu luar biasa. Apa sih yang kita kasih buat kepada Rasulullah kalau bukan sholawat kepada beliau? Ya. Makanya Allah turunkan daripada firman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan jelas tuh firman. Iya enggak? Itu jelas-jelas firman dari Allah seperti itu karena kalau Allah bersholawat kenapa ya umat yang nggak mau selawat itu bang yang kita pikirin, iya gak?
makanya ya antum, band Kardesim dan Ana, kita sholawatan, band juga bahasanya ada sedikit-sedikit nyerempetnya daripada sholawatan. Ya mudah-mudahan anak-anak muda daripada yang bertangkrang tongkrong segala macam, ya mudah-mudahan dia ikutan daripada sholawat gitu. Ya antum sendiri bahasanya sama sholawatan ya mungkin menggilai juga kali ya, gimana gitu. Aneh ada salah satu, jadi kenal sholawat itu sebenarnya dulu waktu itu ada zaman kuliah, jadi ada di HMI waktu itu, di himpunan mahasiswa Islam tuh, selesai kayak ada acara gitulah ya, itu ada pertunjukan main gitar sama biola tuh, dia bawain lagu Itiraf. Waduh itu masya Allah tuh dengerin suara biola. Nah itu aneh belum bisa main biola itu Bang Mat itu. Belum bisa, kepengen bisa main biola. Zaman dulu tuh susah cari ilmu. Cari ilmu dalam artian cari orang yang mau ngajar gitu kan. Orang yang bisa main musik itu kalau nggak bukan karena keturunan ada saudara-saudaranya bapak ibunya main musik, atau mungkin memang orang yang kaya yang bisa bayar les untuk belajar atau punya alat gitu. Zaman dulu kalau zaman kita susah itu ya boro-boro buat beli gitar, ya kan? Boro-boro buat belajar bayar ke orang gitu. Jadi ketika lihat lagu Itiraf itu ilahi, wah pakai biola itu, wah itu langsung hati kayaknya berdesir gitu dengerin biola itu. Nah makanya cari cara biar gimana bisa main biola tuh. Dan kebetulan ada temen, ini baik banget, ini perlu saya kenang juga. Namanya adalah teman saya orang Hindu ya, orang Bali, bangsawan menurut saya, anak Agung Bagus Prasasa Yana Nuraga Surakusuma Suteja, namanya panjang. Nah dari beliaulah saya dikasih biola itu, biolanya, biola Tandompu buatan Abdurrahman Mansur tahun 1960. Nah dari situ saya belajar biola tuh. Saya datang ke Gramedia lihat buku, nggak mampu beli bukunya mahal. Kita cuma buka bukunya, kita bawa kertas, kita catat tuh gimana caranya mainnya gitu kan. Kita coba juga, bingung juga kan, gimana nyari senar biolanya gimana. Zaman dulu nggak ada internet, sekarang zaman muda mau tahu apa kita buka internet. Zaman dulu nggak ada, cari orang main biola siapa nih. Nah Allah ridho kali ya, keluar dari kampus tuh tiba-tiba ada tulisan kecil tuh, belajar biola murah gitu kan. Nah akhirnya saya belajar tuh sama teman saya tuh, akhirnya jadi teman sih, guru jadi teman akhirnya. Nah dari situ saya belajar biola tuh. Nah itu Itiraf adalah salah satu salawat yang menurut saya cukup nyaman di telinga lah gitulah, dan memang syairnya juga masya Allah lah ya gitu. Nggak bohong lah, pasti siapapun yang dengan lagu salawat pasti langsung ya salawat yang Itiraf itu pasti langsung udah terenyuh lah gitu ya kan. Jadi saking sahdunya gitu Bang ya, yang namanya sholawat walaupun dia tidak mengerti daripada artinya gitu. Jarang kan orang dengar sholawat ini dengan artinya itu dia tahu gitu, dia paham gitu dengan artinya. Tapi dengan merdunya ini sholawat, dengan lantunnya dia sholawat itu ya gimana ya, bikin hati orang itu ya agak, ya jangankan orang-orang yang bahasanya yang disebut ya yang demen sama sholawat dah. Orang yang mabok-mabok juga mungkin kalau udah dengar sholawat ya air minumnya ditaruh mungkin. Oh ya meleleh deh. Iya. Lagi minum ada azan, biasa sih masih ingat juga tuh ditaruh juga. Azan dulu. Tapi saja minum lagi. Masyaallah lah gitu. Nauzubillah dah. Nauzubillah. Paling kayak begitu mah. Tapi memang hidayah itu datangnya memang lucu juga ya. Gitu. Saya tuh dapat hidayah tuh tahun 2003 itu sama teman-teman juga lagi pada nongkrong lah ya, ada yang minum, ada yang apa. Saya sih sebenarnya jualan distro gitulah, kaset-kaset metal band dan lain-lain. Tapi bayangin pada nongkrong ada juga yang minum. Azan maghrib ada anak kecil lewat depan kita nongkrong, pergi ke masjid. Tiba-tiba nih lihat ya kan, wah dulu kecil enak banget kayak gitu tuh, kayaknya tenang bebas pergi ke masjid. Dari situ hidayah cuma datang lewat karena bocah kecil lewat di depan kita, lewat ya udah, wah kayaknya udah pengen tinggalin semua ini lagi gitu. Alhamdulillah tuh kayak itu. Sedaya tuh datang cuma karena anak kecil azan, anak kecil lewat ke masjid. Lihat wajahnya yang kayaknya tuh tenang, santai gitu. Dan kita pengen kembali kayak gitu lagi gitu. Gitu. Nah ini ngomongin kembali salawat, ada satu salawat yang saya suka lagi tuh.
apa namanya ini selawat apa namanya Bib ya? Jadi kalau habis sholat tuh di Turki tuh biasanya teman-teman yang ini suka baca salawatnya nih, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Umi wa ala alihi washabbihi wasallim. Nah, saya suka dengar itu tuh. Iya. Versinya gitu. Versi dia begitu. Iya, Sebenarnya maksudnya versinya sama itu, Bang. cuma nadanya aja yang Nadanya berbeda aja. karena makomnya yang Iya. berbeda. Iya. Versinya sama, semua sama. Di sini juga sama. Jadi memang gini, jadi kalau memang untuk nada karena di kita nih, maksudnya ya di Indonesia sendiri musik masuk lewat Spanyol, dari Spanyol turun di Maluku. Nah, itu yang masuk itu karena musik barat, jadi rata-rata nadanya tuh mayor gitu ya. Jadi contohnya kayak sallallahu ala Muhammad, cuma itu mayor semua gitu kan. Itirab juga masih mayor semuanya gitu. Qalatullah salamullah, itu semua masih mayor gitu. Masih nadanya memang bukan nada yang bermakom-makom ya, masih walaupun makom maksudnya azam masih yang mayor lah ya. Nah, di Turki ya tadi gitu. Terus yang apalagi tuh kayak salawat asagil tuh ya asgil ya. Asgil. Ya, nah itu juga kan dia tuh minor tuh. Iya. Itu makomat juga tuh. Terus juga salah satu salawat yang jadi favorit saya sih sebenarnya. Gitu. Banyak sholawat mah sebenarnya yang buat jadi favorit kita itu banyak. Iya. Cuman ya sebenarnya kalau sholawat ini orang dia bawain, dia lantunin, hatta walaupun ibaratnya dia punya suara tidak bagus gitu. Iya. Tapi yang namanya sholawat udah pasti enak, Bang. Iya gak? Iya. Udah pasti enak yang namanya sholawat mah. Walaupun suaranya digrebek-grebek gitu. Itu udah pasti enak. Itulah hebatnya sholawat. Iya, betul. Ya sebenarnya salawat itu sebenarnya kayak mars ya, maksudnya ketika itu udah digaungkan dengan beberapa banyak orang ya pasti akan terdengar lebih inilah semarak gitu ya. Gitu. Kayak sholawat ya mungkin di Turki juga ada sholawat Tolamashku gharami ya nural wujud. Iya gak? Itu kan ada tuh di Turki ya, Bang. Ini sebenarnya ada hal-hal yang saya sendiri belum menemukan jawabannya, Bib. Jawabannya, Bib. Di sini di Indonesia itu ya rata-rata ya kalau di musik gambus kita suka dengar tadi tola masker gorami ya nurul wujud. Nah, ternyata di Turki itu ada juga, tapi lagunya sebenarnya bukan, kalau di Turki sendiri bukan salawat, tapi mungkin entah siapa yang menyadur lagu tadi bisa jadi sholawat di sini gitu. Entah duluan musik yang Uskudara di Turki itu namanya Uskudara. Uskudara Gideriken. Uskudara itu nama suatu daerah di Turki. Jadi kisah lagunya ini kalau kita translate Uskudara Gideriken gitu modelnya gitu ya. Uskudara Gideriken. Alhamdulillah, bersyukurillah saudara kita dari band Kardesim sudah silaturahmi ke Saung Al-Bahar. Mudah-mudahan nggak sampai di sini aja dia silaturahmi, mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah. Amin. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan band Kardesim dan Saung Al-Bahar tetap bersaudara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.